Ini adalah sebuah kisah tentang seorang polisi bernama Jaya yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil. Namun keserakahannya membawa azab yang tak terhindarkan, menghancurkan hidupnya dan meninggalkannya dalam penyesalan. Untuk cerita lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Jaya adalah seorang polisi yang dikenal luas di kota kecilnya. Posisinya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi kekuasaannya di jalanan terasa begitu besar. Ia bukanlah seorang pahlawan yang mengungkap kejahatan besar atau membela yang lemah. Sebaliknya, Jaya adalah sosok yang menakutkan, yang lebih suka memanfaatkan jabatan untuk meraup keuntungan pribadi. Di balik seragam kebesarannya, Jaya memiliki segudang cara untuk memeras warga kecil. Para pedagang di pasar, tukang ojek yang mencari nafkah di perempatan, bahkan pemilik warung makan kecil yang tak mampu melawan, seringkali menjadi korban kelicikannya. Ia tak segan untuk mengancam, memeras, bahkan membuat tuduhan palsu hanya untuk mendapatkan uang atau barang berharga. Tidak jarang ia menyusun bukti palsu untuk memerangkap orang yang tak bersalah. Orang-orang yang jatuh dalam jebakannya hanya bisa pasrah. Mereka tak punya kekuatan untuk melawan, sementara Jaya tahu betul bagaimana memanfaatkan sistem demi kepentingan pribadi. Namun keserakahannya semakin meluas, dan ia mulai merasa tak terhentikan. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja mulai menyinari kota kecil itu, Jaya memutuskan untuk menyerang seorang pedagang tua yang dikenal bernama Pak Salim. Pak Salim adalah seorang pedagang sayur yang setiap hari membuka lapaknya di pasar. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu berusaha keras untuk menjalani hari dengan kejujuran dan kerja keras. Namun, pada hari itu, ia tak tahu bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Pak Salim yang sedang sibuk mengatur dagangannya, tak menyadari bahwa seorang pria berpakaian polisi datang mendekat. Jaya yang berpenampilan rapi dan penuh wibawa, menyapa Pak Salim dengan senyuman yang menyiratkan niat buruk. Pak Salim, saya ingin membeli beberapa sayur untuk keluarga saya, ujar Jaya dengan suara yang terdengar ramah. Meski matanya tajam, penuh perhitungan. Tapi sebelum itu saya harus memberitahukan Anda tentang masalah yang serius. Pak Salim, yang sudah berusia lanjut dan tubuhnya mulai lemah, sedikit terkejut mendengar perkataan Jaya. Masalah apa, Pak? Tanyanya polos, tak menyangka akan terjadi sesuatu yang buruk. Jaya menatap Pak Salim dengan tajam dan mulai melemparkan tuduhan palsu. Sayur yang Bapak jual ini tercemar pestisida berbahaya. Jika daerah melaporkannya ke pihak berwenang, pasar ini bisa tutup dan Bapak bisa dipenjara. Mungkin dari tahu apa yang akan terjadi, kan? Pak Salim terkejut. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia selalu berhati-hati dalam memilih bahan-bahan dagangannya dan tidak pernah berniat mencelakai orang. Namun Jaya terus menekan. Saya bisa membantu Anda menghindari semua masalah ini, Pak Salim. Tapi ada biaya yang harus dibayar. Sebuah donasi kecil untuk saya agar masalah ini tak sampai ke pihak yang lebih besar. Pak Salim merasa hatinya seperti diremas. Ia tahu ia tak punya banyak pilihan. Uang yang ia kumpulkan dengan susah payah untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit harus diserahkan pada Jaya. Dengan air mata yang menetes, Pak Salim menyerahkan semua yang ia punya. Pak Jaya, ini tabungan saya. Saya harap Bapak bisa membantunya, ujar Pak Salim dengan suara terbata-bata. Jaya tersenyum puas, merasa menang besar. Terima kasih Pak Salim, semoga Anda tak perlu khawatir lagi. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Pak Salim yang tertegun, merasakan betapa hidupnya telah berubah dalam sekejap. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan Jaya merasa semakin tak terhentikan. Namun tanpa ia sadari, kehidupannya mulai berubah perlahan, seperti arus bawah yang tak terlihat. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, dan semuanya terasa seperti takdir yang mengarah pada kejatuhannya. Awalnya perubahan itu sangat kecil. Anak perempuannya, yang sebelumnya sehat dan aktif, mulai merasakan keluhan yang aneh. Ia tiba-tiba merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Awalnya Jaya menganggapnya sebagai masalah sepele, tetapi semakin hari kondisinya semakin memburuk. Jaya dan istrinya membawa anaknya ke dokter, tetapi diagnosisnya tetap membingungkan. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan sakit itu. Tak lama setelah itu, istrinya yang biasanya sehat juga mulai jatuh sakit. Kondisi tubuhnya semakin lemah, dan pengobatan pun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Jaya merasa ketakutan, tapi ia terus mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Namun rasa cemas semakin menggerogoti dirinya. Suatu hari, saat sedang duduk di ruangannya di kantor polisi, Jaya menerima kabar yang menghancurkan. Audit internal menemukan bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh dirinya. Tanpa bisa mengelak, semua jejaknya terungkap. Rekan-rekannya yang selama ini mungkin mencurigainya, akhirnya tahu kebenarannya. Tanpa ampun, atasan Jaya mencabut jabatannya, dan ia dipecat dengan tidak hormat.
Semua fasilitas dan hak yang selama ini ia nikmati lenyap begitu saja. Jaya merasa hidupnya seperti runtuh dalam sekejap. Semua yang ia banggakan selama ini, posisinya sebagai polisi, status sosial, bahkan uang yang ia dapat dari perbuatan busuknya, hilang begitu saja. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa keluarganya juga sedang menghadapi kesulitan. Istrinya yang sakit tidak bisa lagi dirawat dengan baik, dan anak perempuannya terus menderita. Kehidupan Jaya semakin gelap. Ia merasa terperangkap dalam rasa bersalah yang tak bisa ia hindari. Namun kesulitan yang ia alami ternyata masih jauh dari akhir. Tak lama setelah dipecat, sebuah kejadian mengerikan menimpa dirinya. Dalam keadaan bingung dan putus asa, Jaya memutuskan untuk pergi sendiri, berusaha melupakan segalanya. Ia pergi ke tempat judi yang sering ia kunjungi untuk melupakan beban hidupnya. Namun nasib berkata lain. Dalam perjalanan pulang, mobil yang ia kendarai tergelincir akibat kecepatan tinggi dan menabrak pohon besar. Kecelakaan itu mengakibatkan Jaya mengalami luka parah dan kedua kakinya lumpuh total. Sekarang, Jaya yang dulunya sombong dan tak terkalahkan, harus bergantung pada kursi roda. Semua yang ia miliki, keberanian, kekuasaan, dan kekayaan, tak bisa menyelamatkannya dari kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Dalam kondisi yang paling terpuruk, Jaya mulai merasakan betapa mahalnya, harga dari kejamnya, sikap yang selama ini ia tunjukkan. Hari-hari Jaya kini dihiasi dengan rasa sakit dan penyesalan. Ia merasa terasingkan, tidak hanya oleh teman-teman lamanya di kepolisian, tetapi juga oleh keluarganya sendiri. Istrinya yang juga sakit-sakitan hanya bisa merawatnya dengan segala keterbatasan. Anaknya yang semakin lemah membutuhkan biaya pengobatan yang besar, sementara seluruh tabungan mereka sudah habis terpakai. Jaya mulai menyadari, dalam keputusasaan yang mendalam, bahwa semua kebahagiaan yang ia raih dengan cara-cara licik itu telah berbalik menjadi penderitaan. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun, di tengah-tengah kesendiriannya, ia merasa ada satu hal yang harus ia lakukan. Suatu pagi, Jaya memutuskan untuk mengunjungi Pak Salim. Ia tahu bahwa hanya satu orang yang bisa memberinya kedamaian, orang yang telah ia tipu dan peras. Dengan sisa tenaga dan sisa-sisa harga dirinya, Jaya menuju pasar tempat Pak Salim berjualan. Pak Salim, yang kini tampak lebih tua dan lelah, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia melihat Jaya datang dengan kursi roda, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaya merasakan kerendahan hati yang dalam. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Pak Salim, maafkan saya. Saya telah banyak berbuat salah kepada Bapak dan orang-orang lain." Pak Salim menatapnya dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Saya sudah lama memaafkanmu, Jaya. Tetapi ingatlah, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai."